Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Ya, kita ketemu lagi untuk hari ini pelajaran seni budaya. Mari kita awali setelah berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu rapnya sampai dibuka, itu ya. Coba semuanya berdiri. Senyumnya dulu yang semangat ya. Hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk. Baik, selanjutnya Pak Guru absen ya. Absen satu persatu. Yang ada angkat tangan. Adelia, nggak masuk ya. Ahmad Prasetyo hadir, bagus. Jangan kami ya. Ahmad Ridho hadir. Ali Prohdin hadir. Arda, Arlina masuk. Aulia, Adrin hadir. Devana hadir. Fadil Mubarak hadir. Harus keras ya. Ini soalnya direkam dan diamati oleh Bapak dosen dan Ibu kami. Iza Dwi hadir. Juan hadir. M Maulana dan masuk. M Rifki hadir. Boleh tidur ya M Rifki. Semangatnya semuanya belajar ya. Sekarang kesempatan ini kalian juga dilihat oleh rekan-rekan peserta didik sebelum bisa.
Jadi kalau kampusnya Pak Tadi, Universitas ITB Mahadewa Bali. Kemudian Muhammad Deva, masuk. M. Ivan Firmansyah, ada termasuk. Ilham, ada. Rafa, ada. Rimbi, Ringki, Sekar, masuk. Siti, hadir. Triyadani, masuk. Yasir, masuk. Yusri, ya bagus. Zifara, ya baik anak-anak. Jadi sudah 40 absen. Setelah nyanyi Indonesia Raya, kemudian presensi kehadiran. Untuk selanjutnya, Pak Guru sampaikan materi kita pertemuan kali, yaitu menggambar ilustrasi. Tapi sebagai pertanyaan pemantik dulu untuk memotivasi kalian, saya bertanya. Apakah kalian semuanya pernah menggambar? Pernah, mulai dari TK, SD, SMP kelas 7, bahkan sekarang kelas 8. Pernah mendengar istilah menggambar ilustrasi? Pernah, paling tidak pertemuan sebelumnya dan hari ini. Apa menggambar ilustrasi? Ayo, dari deretan yang sini dulu. Ya, namanya siapa? Apa jawabannya gambar ilustrasi? Gambar yang bagus. Sekarang saya balik untuk yang barisan sini. Gambar yang bagus menurut Ilham itu gambar apa? Ayo, gambar apa? Pertanyaan Pak Wati tadi yang pertama, apa itu menggambar ilustrasi? Gambar yang bagus. Sekarang saya balik. Berarti gambar yang bagus menurut Ilham itu gambar yang bagaimana? Gambar ilustrasi. Kan waliannya kebalikan. Nah, pertanyaan kedua, apakah kalian suka menggambar ilustrasi? Suka, mau nggak mau harus suka karena itu pembelajaran. Di situ proses kita untuk mempelajari ilmu menggambar ilustrasi. Saya belum bisa Pak, makanya nggak bisa itu kita belajar. Jadi materi kita itu adalah menggambar ilustrasi. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kamu melakukan literasi. Apa itu literasi? Membaca. Baik membaca langsung maupun membaca kalau pakai handphone, pakai apa namanya, gawai ataupun LCD, ini namanya membaca literasi kalau buku kemarin kan sudah saya share. Dikeluarkan HP-nya dulu. Sudah semuanya? HP-nya sudah. Saya kasih waktu 7 menit. Silakan dibaca berkali-kali materi menggambar ilustrasi. Paham ya? Ada yang nggak punya handphone? Ayo bawa 1. Siapa lagi? 2. Satu lagi siapa? Ya, berarti 2. Untuk yang 3 bawah, ini Pak Guru pinjamin materi dari jurnal. Jadi untuk pelajaran kita ada 2 materinya, bisa kamu literasi lewat apa? HP, HW atau gigi. Yang kedua lewat silakan ini dibelakangkan baca. Jadi lembar 1 dan 2 kasihkan ke Alif, ini kasihkan ke sana. Waktunya berapa menit? Oh, enggak tahu juga. Ya, kasihkan. Ini lagi. Ya.
Membacanya berapa menit? 7 menit. Berarti kalau ini 8:49, berarti sampai berapa? 57 atau jam berapa? Nanti jam 9 kurang 3 menit ya. Silakan dibaca dulu. Ayo, kemarin Pak Guru perhatikan ya, Tiga menit lagi. Sudah berapa kali bacanya? 2 kan? 3 menit lagi berarti 2 kali lagi. Berarti literasi kalau dilakukan berulang-ulang akan semakin memudahkan pemahaman peserta didik. Siapa peserta didik? Ya kali. Ya. Pak, saya kok disebut peserta didik? Karena ini kurikulum merdeka. Kalau kurikulum K13, Pak Guru nyebut kalian siswa. Karena ini kurikulum merdeka P5, ya, disebut peserta didik. Mana untuk kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik lebih aktif, paham ya? Gimana? Sudah mulai paham? Jawabnya yang keras. Yang sini sudah ada gambaran kan? Yang sini juga sama? Sama ya? Alhamdulillah. Yang sini juga sama? Nah, ya baik. Kalau sudah literasi, kita akan melanjutkan pada kegiatan berikutnya. Seperti apa? Pak Guru akan jelas prosedurnya. Bagaimana anak-anak? Siap dilanjut? Nah, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kegiatan inti kita pada pembelajaran kali ini, nanti sebelum kamu mengerjakan atau memecahkan masalah dalam hal diskusi, itu
itu kamu membentuk kelompok belajar terlebih dahulu. Kelompok diskusi. Tapi sebelumnya akan Pak Guru sampaikan sedikit materi menggambar ilustrasi. Perhatikan di papan menggambar ilustrasi. Pengertiannya adalah, coba dibaca. Lihat ya. Ya. Nah. Kelihatan? Dibaca. Bagus. Jadi gambar ilustrasi adalah gambar yang dibuat untuk memperjelas isi cerita atau narasi. Narasi itu apa ya? Tema. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya kita membuat buku, membuat jurnal, atau membuat cerita komik, ada gambarnya. Gambar itu namanya gambar ilustrasi. Berikutnya, fungsi atau kegunaan gambar ilustrasi. Fungsinya ada berapa? Nah, satu apa nih? Memperjelas alur atau isi cerita. Nah, pojok belakang siapa namanya? Eko. Fungsi gambar ilustrasi yang kedua apa? Nah, memperjelas isi pesan atau promosi barang. Yang ketiga siapa barangnya? Kanan. Bukan, ayo, kanan. Ayo Peter, siapa namanya? Ilham, paham? Menarik perhatian. Artinya apa? Ketika ada gambar itu kamu tertarik. Contohnya misalnya ketika kamu mau membeli produk tas sekolah, kan biasanya ada gambarnya ya, yang kamu pakai tas sekolah atau apa itu itu untuk apa? Untuk menarik perhatian. Salah satu fungsi gambar ilustrasi. Kemudian kamu masuk sekolah, di gerbang ada tulisan SMP Islam Arif, itu juga fungsinya untuk menarik perhatian. Berikutnya yang keempat, pojok belakang, fungsinya apa? Ya, untuk menambahkan nilai artis, nilai seninya itu seperti apa? Berikutnya yang ke lima. Apa? Yang kelima? Penguatkan perasaan. Jadi ketika kamu misalnya, saya suka pada pelajaran seni budaya, si ngajar Pak Guru ini enggak kan disuting lagi. Kemudian kamu gambar Pak Tati kayak Upin Ipin. Ya kan dulu, enggak apa-apa, namanya pembelajaran. Ada C gede, tubuhnya kecil, itu namanya karika. Kamu mengungkapkan perasaan. Tadi kayak Presiden Habibie, sama-sama budak. Kan gitu ya, ditulisin guru favorit. Ya ada apa-apa, karena itu fungsi ke berapa? Nah, yang terakhir fungsinya untuk apa? Kalau dulu kan ada komik trilogi dari kemudian Harry Potter, komiknya Shinchan ya, itu kan Naruto, kan ada gambarnya, berarti cerita ini atau Genshin Samurai atau serial ada gambarnya, berarti cerita di situ diterangkan lewat gambar ilustrasi. Berikutnya objek gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu biasanya objeknya bentuknya seperti apa? Manusia. Jadi lalu gambar apa? Misalnya meskipun kita sudah tidak punya simoedan karena sudah ditungguin untuk kita duluan, kamu menggambar Simon Pusku di RT kamu, berarti itu objek apa? Binatang. Ketika kalian gerak jalan indah untuk tampil bagus, kamu pakai henna malam hari, dokter Kiai Tamim Pemburan.
dilukis tumbuh-tumbuhan kayak orang artis India ya tahu tangannya itu berarti ya nah, itu berarti objeknya tumbuh. Berikutnya kamu misalnya menggambar meja, kursi, HP kamu, kemudian ada bola, kemudian di situ ada permainan adik kamu, sepatu atau sandal, itu namanya apa? Benda. Dunianya benda, dunia alam, tempat bermain. Berikutnya, ini apa? Objeknya berarti apa? Manusia. Yang ini? Aku. Kita biasanya kalau pagi di film apa itu luar negeri itu cerita si kancil, ya kancil atau kancil yang bijak ya. Nah, itu namanya dunia binatang. Ilustrasinya binatang. Tapi beda lagi kalau ini ya itu manusia. Ini apa? Tumbuh. Pak kalau di tadi ceritanya ilustrasi ada binatang, ada tumbuhan berarti campur. Jadi ilustrasi itu empat itu bisa digabungkan. Paham? Misalnya ini, tadi sing paling tampan. Kamu memang tampan, gitu ya. Di sini kan siswa peserta didik yang perempuan berapa nih? 5. Tadi dikenalkan. Meskipun sudah tua tapi kan berdiri. Berarti itu apa? Ilustrasinya apa? Manusia. Ya Pak Padi cangkruk di depannya alun-alun bunda. Nong ngarepe stasiun, ono singo gede Pak Padi cangkruk di atas. Berarti apa ilustrasinya? Campur manusia dan binatang. Paham ya? Baik, berikutnya ini yang alam tuh. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis kartun. Satu apa? Kartun. Yang kedua. Pertanyaannya bedanya komik kartun apa? Kalau komik ya, jadi kalau kartun itu biasanya nggak ada alur ceritanya, gambarnya maksudnya ini ya. Kalau komik ada alur cerita, kayak Naruto, Shinchan kan, alur gitu ya. Atau kalau film trilogi Harry Potter itu kan bersambung. Kemudian karikatur, kritikan atau sindiran ya, atau yang lainnya. Pokoknya intinya ciri khas karikatur biasanya kepalanya besar, badannya kecil. Ada karikatur Cristiano Ronaldo main sepak bola, karikaturnya Lionel Messi ya, biasanya kan gitu ya, menendang bola sepatunya gede, awalnya cilik, gede. Itu karikatur. Yang berikutnya karya sastra. Kamu punya buku cetak atau buku tulis, sampulnya itu kan ada gambarnya ya, itu namanya ilustrasi karya sastra. Kamu buka di media sosial, di WhatsApp ataupun apa saja, itu biasanya tulisannya orang gambar. Nah itu berarti karya sastra. Yang terakhir fitnet, artinya apa? Untuk mengisi bidang kosong. Contohnya fitnet, perhatikan di samping. Nah, ini namanya daripada bidang kosong dikasih hias, menoleh ke belakang sepanduk. Nah, ada daun-daun ya, di pojok bawah kanan kiri. Itu namanya fitneter. Sudah kembali ke sini. Atau kamu biasanya punya buku di sampulnya, dikasih nama kalian, biasanya kan digambari bunga-bunga. Itu namanya fitneter. Ini contoh apa? Kartun. Ini komik.
gambar ilustrasi ada berapa? Dua. Ada yang teknik, ada teknik bahasa. Apa itu teknik link? Coba, ya. Jadi yang tidak menggunakan air, tekstil nggak menggunakan air, putih nggak menggunakan air. Putih itu sejenis kayak pastel, ya. Jenis. Kemudian kalau yang teknik basah menggunakan campuran air, poster, satunya atau apa saja yang cair itu namanya teknik basah. Berikutnya, ngantuk. Langkah menggambar ilustrasi. Sebutkan siapa namanya? Jika, ya. Sebutkan langkah menggambar ilustrasi. Satu. Dia berkesan. Dua, belakangnya. Buat sketsa. Itu yang sebelah. Yang ketiga, dibaca di papan. Nomor tiga. Nomor tiga ini di papan. Di layar. Di layar. Nomor tiga apa? Ya. Mewarnai. Yang belakang. Finishing atau penyelesaian finish dari kata finish. Baik. Jadi apa namanya? Itu tentang materi menggambar ilustrasi. Coba sebutkan satu kali saja. Ya, kamu siapa namanya? Ya, sudah. Apa gambar ilustrasi? Gambar yang dibuat untuk cerita atau narasi. Sekarang saya balik. Gambar yang dibuat untuk memperjelas cerita atau narasi itu gambar apa? Gambar ilustrasi. Ya. Baik. Materi sudah Pak Guru sampaikan. Kamu juga sudah literasi. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Kamu tugasnya membentuk kelompok sesuai yang Pak Guru tunjuk kemarin. Kalau sudah membentuk kelompok, berarti kamu kerjakan lembar tugas atau LKPD, lembar kegiatan peserta didik yang 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah dikerjakan, nanti presentasi satu persatu. Ada pertanyaan? Langsung silakan membentuk kelompok. Di tengah ya, kita ada kelompok yang belum dapat ini. Silakan membentuk kelompok. Kelompok satu mana? Ya, dari depannya sini. Berapa anak? 4. 5 ya, enggak apa-apa. 5. Kelompok 2 mana? Ini. Kelompok 3 sudah dapat belum? Ini kasih mana? Kelompok 4. Sekarang silakan dikerjakan LK1. Ya. LK1. Bentar. Sudah dapat ya? Ya, dari sederhana. LK1 dikeluarkan. Silakan dipilih satu sekretaris. Sudah? Ya. Bagus. Setelah memilih satu sekretaris, silakan dikerjakan LK1 dulu. Ditulis nama. Kalau kelompok 1 tulis kelompok 1. Kelompok 2 kelompok 3 di nama anggotanya ditulis. Yang belum ada namanya ditambah. Tambahin, paham ya? Ya, ayo.
Ya, pinter. Nah, itu dikerjakan ya. Ada kesulitan? Jelas ya, pinter semuanya sesuai dengan materi ya. Tadi kan sudah ada materinya. Lanjut. Paham dengan tugasnya? Ya, pinter. Dilanjut. Nama yang belum ada itu tulis. Sudah LKPD 1? Sudah? Sekarang LKPD 2, lembar kegiatan strategi 2. Sama, dikerjakan, didiskusikan, dicantumkan nama kelompoknya masing-masing. Silakan ditulis. Sudah LKPD 2? Sudah? Sekarang kalau sudah LKPD 2, kelompok 3 sudah, nah, kelompok 4 sudah. Pinter. Kelompok sana sudah. Nah, sini sudah. Berarti sekarang LKPD berapa? 3. Itu ada 2 teknik ya. Paham? Sudah ya? Sudah LKPD 3? Sekarang, oh ya, kita tunggu temannya didiskusikan. Ada kesulitan? Sudah? Teknik bahasa, teknik kering. Bahasa artinya apa dulu? Silakan yang belum jelas ditanyakan anak-anakku. Diskusi, lihat ke sini. Anak tampan, lihat ke sini. Nanti dulu, jangan nanti ya. Nah, yang sebentar lagi, insya Allah segera presentasi ya. Di materi di jurnal maupun yang di literasi kalian itu sudah ada materi yang kaitannya dengan tugas LKPD. Berikutnya LKPD keempat. Silakan dijawab singkat. Ya, sudah LKPD 4. Ya, dikerjakan. Yuk, lihat di materinya. Ya. Nah. Ya, pinter. Sudah? Ya. Kalau nggak jelas bisa tanyakan. Ya, ya, itu. Nah, ini apa? Singkat-singkat saja nggak apa-apa ya. Ini langsung saja sebutkan 1 komik 2 apa gitu ya. Jadi solusinya untuk permasalahan di LKPD dari materi yang sudah Pak Guru berikan. Ya,
sikat-sikat tidak apa-apa. Kayak gini ditulis satu tidak apa-apa, memperjelas isi, dibuat jaya, pengungkapan perasaan gitu ya. Intinya saja tidak apa-apa. Ada yang kesulitan dari kelompok? Terus pinter. Kelompok 1 angkat tangan yang presentasi nanti siapa namanya? Siapa? Nah, jadi nanti presentasinya itu dari LK 4 ya, dibaca ya. Kemudian yang kelompok 2 siapa? Mana? Ini ya kan? Ini Pak. Bapak ya. Oh kan, yang perempuan biar kelihatan ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kemudian kelompok 3 mana sana ya, nak? Ya pinter. Yang terakhir ini kelompok 4. Pinter. Ya, gimana? Nomor 3 sama dengan nomor 2 ya. Paham ya, nak? Nomor 3 sama dengan nomor 2. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 4 sudah? Baik, sambil menunggu diskusi temannya yang lain, berikutnya Pak Guru yang menyimpulkan dulu. Ya, perhatikan di sini. Biar yang tulis silakan tulis. Jadi gambar ilustrasi itu gambar yang dibuat untuk apa? Memperjelas cerita atau narasi. Objek gambar ilustrasi ada manusia, tumbuhan, binatang, dan alam benda. Jenis-jenisnya ada berapa? Ada 5. 1 apa? Kartun. 2 kartun. 3 kok? 4 dari atas. 5 vignette. Kemudian tekniknya ada berapa? 2 atau 3? 2. 1 apa? Basah. 2 kering, artinya menggunakan citayam tanpa air ya. Kalau yang basah menggunakan campuran cat minyak atau cat poster atau cat air. Kemudian langkah-langkahnya, pertama menentukan I2, membuat gores. Ketiga mewarna. 4 ini. Baik anak-anak, selanjutnya kalian presentasi, dimulai dari kelompok mana? Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1 presentasi, sebutkan ya di sini. Silakan ya, agak ke sana, jangan sampai kena cahaya. Maju 1 langkah. Yang lain didengarkan ya. Ini ada teman kalian mau presentasi. Silakan sebutkan kelompoknya.
Ya. Dari kelompok 1 ya, silakan disimpulkan dari hasil diskusinya. Gambar yang dibuat untuk memperbaiki cerita atau narasi. Ya, pertanyaannya disebutkan juga. Objek gambar ilustrasi. Diskusi manusia binatang hewan alam benda. Ya, berikutnya. Itu objek gambar ilustrasi. Manusia binatang hewan alam benda. Jenis gambar ilustrasi kartun, komik, dan grafik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan presentasi ke depan. Dari hasil diskusi yang perempuan, Peter. Ya, maju. Ya. Posisinya di sebelah sana ya. Yang lain diperhatikan. Ya, diperhatikan. Kelompok 1. Nah, kelompok 3 dan 4. Temannya diperhatikan. Ya, disebutkan kami dari kelompok akan presentasi hasil diskusi. 1. Ya. 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 Ya, pintar, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Dipersilakan presentasi. Ya. Kelompok 4, langsung nomor 1. Ya, enggak apa-apa. Langsung terus. Ya. Sudah selesai, tepuk tangan. Ya, nah, saya sampaikan sekali lagi, proses pembelajaran itu sampai dengan penutup. Ya, jadi ini masih presentasi. Silakan agak ke kiri sedikit. Terus ke kanan. Nah, ya, terus ke kanan lagi. Yes, langsung dibacakan. Ya. 1, hasil diskusinya. Coba yang belakang perhatikan, ya. Ya, kita nomor 4 langsung sekaligus. Jenis-jenis ilustrasi. 1. Kartun dan video. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Saya simpulkan sekali lagi untuk materi kita menggambar ilustrasi, gambar yang dibuat untuk apa? Apa gambar ilustrasi yang dibuat untuk apa? Memperjelas isi cerita atau narasi. Paham? Ya. Selanjutnya nanti Pak Guru akan menilai hasil diskusi kalian. Sudah saya simpulkan. Sekarang silakan dikumpulkan.
kumpulkan satu-satu ke sini. Ya, kumpulkan hasil diskusinya LKPD. LKPD dikumpulkan. Posisi tetap di kelompok. Paham ya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ada yang tahu apa itu refleksi? Apa refleksi? Itu artinya kembali memperjelas apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu materinya apa? Menggambar ilustrasi. Selanjutnya kamu sesuai kelompok diskusi sudah mengumpulkan LKP apa lembar kerja peserta yang terdiri dari 4 kelompok. Bagus, diskusinya luar biasa. Jadi di sini ada proses belajar, kamu aktif. Oh, cara belajar yang baik itu seperti apa? Mengikuti alur yang ditentukan dan akhirnya bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa atau peserta baik. Sekarang ada pertanyaan. Kamu bertanya yang jelas. Apa? Jenis ilustrasi jelas. Coba sebutkan satu. Berarti nggak jelas. Pak, apa jenis-jenis ilustrasi? Silakan katakan dulu. Ayo bertanya. Siapa namanya? Bisa, silakan. Pak, jenis-jenis ilustrasi apa saja? Oh ya, pintar. Ya. Ini namanya umpan balik. Tak paham, tanya. Jenis-jenis ilustrasi ada yang bisa membantu. Satu, itu yang kedua. Komik pintar. Ketiga, karikatur. Keempat, karya sastra. 5 fik. Jadi intinya gambar ilustrasi itu untuk memperjelas isi cerita atau narasi. Baik anak-anak, sepertinya waktunya sudah selesai pada pembelajaran, bisa kita akhirin. Jadi intinya belajar apapun, terutama materi kita menggambar ilustrasi itu ada tahapannya. Setelah paham teorinya, kemudian tahapan untuk praktek itu dimengerti. Tahapannya 1, menentukan ide. 2, apa? Membuat sketsa. Apa itu sketsa rancang? Yang ketiga mewarnai. Kalau nggak diwarna pakai cat, bisa pakai krayon kan gitu ya. Kemudian yang keempat, finish, penyelesaian baik, sudah selesai dan gaya pengertian pemahaman kalian dari hasil diskusi maupun presentasinya luar biasa. Saya bangga pada kalian. Literasinya ditingkatkan lagi. Pertemuan selanjutnya materi kita menggambar ilustrasi, nanti kita praktek menggambar. Jadi disiapkan di rumah 1 buku gambar, kemudian alat mewarna, pensil dan penggaris atau penghapus. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan akhiri pelajaran ini dengan apa biasanya? Bukan. Apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hitungan keempat mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, carikan dulu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah. Baik, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa meningkatkan motivasi dan semangat baca kalian dalam materi seni rupa, khususnya menggambar ilustrasi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.